Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Politeknik Negeri Subang dari Teknik Pemeliharaan Mesin ingin menjelaskan tentang turbin uap. Berikut nama-nama kelompok kami. 1. Muhammad Romi. Saya Barka Baltasar Gunawan. Dan saya sendiri Mahesa Prasta Kemala. Dan satu lagi Sana Prilian. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang turbin uap. Simak penjelasan video berikut ini. Apa itu turbin uap? Turbin uap merupakan suatu penggerak mulai yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik dan selanjutnya diubah menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran poros turbin. Jadi turbin uap itu adalah suatu alat, suatu mesin gitu yang merubah menjadi energi lain seperti turbin uap menjadi listrik, seperti itu. Jenis-jenis turbin uap ada dengan turbin jenis uap air, uap jenuh, uap panas, uap basah, dan uap kering. Uap air yaitu uap yang terbentuk di atas permukaan air sebagai akibat dari penurunan tekanan di atas permukaan air sampai tekanan penguapan yang sesuai dengan temperatur permukaan air tersebut pada titik didih dan pada tekanan di bawah tekanan atmosfer bumi. Penurunan tekanan ini diantaranya disebabkan karena adanya tekanan uap jenuh yang sesuai dengan temperatur permukaan air, maka akan terjadi penguapan. Nah, di situ. Yang kedua, uap panas. Uap panas terbentuk akibat mendidihnya air. Aliran mendidih bila tekanan dan temperatur berada pada kondisi didih. Misalnya bila air tekanan 1 bar dalam satu tekanan bar, maka air tersebut akan mendidih pada suhu didih kurang lebih 99,63 derajat Celcius. Uap yang terbentuk pada tekanan dan temperatur didih tersebut uap jenuh saturasi. Apabila uap jenuh dipanaskan pada tekanan tetap, maka uap akan mendapat pemanasan lanjut. Yang ketiga, uap jenuh. Uap jenuh merupakan uap yang tidak mengandung bagian-bagian air yang lepas, di mana pada tekanan tertentu berlaku suhu tertentu. Lalu uap kering. Uap kering merupakan uap yang didapat dengan pemanas lanjut dari uap jenuh, di mana pada tekanan terbentuk dan dapat diperoleh beberapa jenis uap kering dan suhu yang berlainan. Uap basah. Uap basah merupakan uap jenuh yang bercampur dengan bagian-bagian air yang halus yang temperaturnya sama. Oke, sekarang untuk komponen-komponen mesin turbin uap. Di sini ada beberapa komponen, yaitu casing, rotor itu berfungsi sebagai tutup. Ya. Casing itu adalah sebagai penutup atau rumah bagian-bagian utama turbin uap. Rotor adalah bagian turbin yang berputar. Nah, di sini rotor tersebut terdiri dari poros dan juga sudut turbin. Nah, poros ini berfungsi sebagai komponen utama tempat dipasangnya cakram-cakram sepanjang sumbu. Dan nomor 2, sumbu turbin atau daerah sumbu berfungsi sebagai alat yang menerima gaya dan energi kinetik uap melalui nozzle. Dan yang ketiga di sini ada cakram. Cakram ini dibagi lagi menjadi tiga bagian yang berfungsi sebagai tempat sudut dipasangnya secara radial atau secara radial pada poros. Nah, di sini cakram tersebut dibagi lagi menjadi tiga komponen lagi, yaitu berfungsi nozzle. Nozzle yang pertama berfungsi sebagai media ekspansi uap yang mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Yang kedua,
bulatan bearing. Nah, bearing di sini merupakan bagian bantalan atau berfungsi sebagai menyokong kedua ujung poros, ya. Kedua ujung poros dan banyak menerima beban. Itu kiri kanannya pasang poros bantalan itu. Dan yang ketiga itu ada perpat. Perpat itu berfungsi untuk menghilangkan kebocoran pada bagian komponen turbin uap seperti casing dan juga kebocoran dari nozzle. Nah, itu dia. Di sini perpat yang digunakan adalah Liberty Packing, 2 Grand Packing. Nah, Grand Packing ini yaitu ada kopling yang berfungsi sebagai penghubung antara mekanisme turbin uap dengan mekanisme yang digerakkan. Oke, sekarang kita lanjut ke prinsip kerja mesin turbin uap. Turbin uap terdiri dari sebuah cakram yang dikelilingi oleh daun-daun cakram yang disebut dengan sumbu-sumbu. Sumbu-sumbu ini berputar karena tiupan dari udara dari udara uap tersebut ya, berkenaan yang berasal dari ketel uap yang telah dipanasi terdahulu. Jadi si sudut-sudutnya tuh dipanasin dulu. Nah, dengan menggunakan bahan bakar yang padat atau juga cair atau gas seperti yang digunakan di PT Toba Pool Lestari. Uap tersebut kemudian dibagi menggunakan kontrol valve yang akan dipakai untuk memutar turbin yang dikomplekskan langsung dengan pompa, dan juga sama halnya komponen dengan sebuah generator sinkron untuk menghasilkan energi listrik. Nah, setelah melewati turbin uap ya, turbin uap nih. Uap akan berkenaan dan bertemperatur tinggi, memiliki panas gitu, bertemperatur tinggi, muncul menjadi uap bertekanan rendah atau panas yang sudah diserap oleh kondensor, menyebabkan uap berubah menjadi air yang kemudian dipompa kembali menuju boiler. Nah, di sini uap bertekanan rendah itu dipompa kembali dan dikondensorkan menuju boiler. Sisa panas dibuang oleh kondensor mencapai setengah jumlah panas semula yang masuk. Oke. Jadi sisa panasnya tuh dibuang gitu, setengahnya gitu. Setengah panas yang masuk itu. Hal ini mengakibatkan efisiensi suhu turbin uap bernilai lebih dari 50%. Turbin uap yang modern mempunyai temperatur boiler sekitar 500 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius. Dan temperatur kondensor tersebut ya sekitar 20 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Kemudian memasuki kelebihan dan kekurangannya, setiap mesin pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Adapun berikut adalah kelebihannya. Yang pertama, peralatan pada turbin tidak banyak ragamnya, yaitu lebih sederhana.
Nah, pada komponen-komponen turbin itu tidak banyak atau juga sederhana. Kemudian yang kedua, gerak yang dihasilkan lebih bertenaga karena hanya gerak putar saja. Dalam komponennya atau dalam geraknya tidak ada pemilihan daya seperti pemilihan daya. Kemudian yang ketiga, gerak putarnya secara langsung tanpa perantara. Yang keempat, torsi yang dihasilkan lebih besar. Terus yang kelima, tidak ada kerugian gesek pada rotasinya. Pada perputaran turbin uap tersendiri itu tidak ada aus. Kemudian keenam, turbin uap tidak memerlukan pondasi yang begitu besar. Yang ketujuh, turbin uap memperoleh daya yang lebih besar. Daya yang dihasilkan turbin uap itu lebih besar. Selanjutnya, getaran yang ditimbulkan itu sangat kecil. Yang kesembilan, turbin uap memiliki tenaga yang rata, pemakaian uap sangat efisien dan baik, sehingga pada saat tekanan rendah ataupun tinggi itu sangat baik, getarannya tidak terlalu besar. Kemudian yang terakhir, 10, pemakaian bahan bakar kecil dan bertenaga sangat besar. Kemudian memasuki kekurangannya, untuk mengekspansi uap dibutuhkan peralatan yang khusus, yaitu pipa memancar. Agak ribet. Yang kedua, pipa memancar memerlukan perencanaan yang sangat teliti. Yang ketiga, karena uap yang dipakai untuk mendorong sudut jalan, padahal sudut jalan hanya memerlukan kepingan yang terbuka, sehingga perlukan rumah turbin yang sangat rapat dan kuat sehingga tidak timbul kebocoran. Kekurangannya itu sangat ribet. Apabila perapat atau seal itu bocor, maka turbin uap tidak menghasilkan tenaga yang maksimal. Yang terakhir, mesin turbin uap tidak dapat berputar balik atau non reversible sehingga diperlukan reversi turbin. Seperti contohnya, turbin uap itu kalau di jarum jam apabila berputarannya mengikuti jarum jam, maka turbin uap itu tidak bisa berputar balik atau berlawanan arah jarum jam. Ya, itu adalah presentasi dari kelompok kami tentang turbin uap. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.